Assalamualaikum. Halo anak-anak pintar. Jumpa lagi dengan Pak Warta di video pembelajaran secara online. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sebelum itu, Pak Warta ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya ya. Terima kasih. Untuk mengawali materi kita hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Anak-anak pintar, pernahkah kalian memperhatikan daerah asal teman sekelas kalian? Dari daerah mana sajakah mereka? Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tarinya. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Ciri-ciri gerak tari Bali antara lain sebagai berikut. Gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Selain itu, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Dan mata inilah yang membedakan antara tari Bali dengan tari yang lainnya. Lain halnya dengan ciri-ciri gerak tari dari Sumatera. Pada gerak tari dari Sumatera, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Sedangkan gerakan lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak terlalu beragam dan tidak terlalu rumit. Anak-anak pintar, keunikan gerak tari yang disampaikan tadi adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Tari Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Tari Seudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Saatnya kalian mengerjakan tugas. Nomor 1. Berasal dari daerah manakah kalian? Nomor 2. Apakah daerah kalian itu memiliki tarian khas daerah? Jika iya, tari apa yang terdapat di daerah asal kalian itu? Nomor 3. Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerah kalian itu? Dan yang nomor 4, apa keunikan gerak tari daerah tersebut? Silahkan kalian cari tahu mengenai tarian khas dari daerah asal kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, kita tahu bahwa semua orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ciri fisiknya berbeda, kegemaran juga berbeda, dan sifatnya pun pasti memiliki perbedaan. Apakah perbedaan karakteristik ini memiliki manfaat dalam kehidupan kita? Kita cari tahu jawabannya.
Karakteristik setiap orang mempunyai manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, karakteristik dapat dikembangkan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dan juga meraih prestasi. Karakteristik yang kamu miliki merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Potensi tersebut dapat mengantarkan kalian menjadi orang sukses. Contohnya, kalian memiliki tubuh tinggi dan gemar berolahraga. Maka kalian bisa menjadi atlet yang berprestasi. Bagi orang lain, karakteristik dapat dimanfaatkan untuk menolong orang yang membutuhkan karena keterbatasannya. Dengan karakteristik yang kamu miliki, kamu dapat membantu orang lain untuk memecahkan masalah. Lalu, bagaimana cara menerapkan karakteristik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Di lingkungan rumah, kita bisa menerapkan keberagaman karakteristik melalui cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, mengerjakan tugas-tugas rumah sesuai kemampuan. Nomor 2, membantu anggota keluarga lain, misalnya membantu adik saat mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya. Yang ketiga, berbagi tugas dengan anggota keluarga lain sesuai karakteristiknya untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah. Di lingkungan sekolah, kita bisa menerapkan keragaman karakteristik tersebut melalui cara-cara berikut ini. Yang pertama, melaksanakan tugas sekolah sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, membantu teman atau warga sekolah lain yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, mewakili sekolah dalam berbagai perlombaan sesuai kemampuan yang dimilikinya. Misalnya dalam kegiatan FLS 2N, OSN, O2SN, atau kegiatan lainnya. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita bisa melakukan cara-cara sebagai berikut ini. Yang pertama, ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat sesuai kemampuan. Yang kedua, membantu tetangga yang mengalami kesulitan sesuai kemampuan kita. Yang ketiga, mewakili lingkungan dalam berbagai kegiatan, misalnya lomba antar lingkungan. Anak-anak pintar, ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di lingkungan masyarakat merupakan perwujudan dari semangat kebangsaan yang kita miliki. Pada zaman dahulu, para pahlawan menunjukkan semangat kebangsaan tersebut dengan berjuang melawan penjajah. Tahukah kalian kalau di Papua ada cerita rakyat yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan? Sekarang, mari kita baca bersama cerita tersebut. Judulnya Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kremuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar
Pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Setelah kalian membaca cerita Cadara tadi, sekarang kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, tuliskan ringkasan cerita berjudul Cadara tersebut. Yang kedua, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara tadi. Yang ketiga, menurut kalian, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita tersebut? Yang keempat, sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara tadi. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis, dan menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara tadi? Selamat mengerjakan. Anak-anak pintar, demikianlah materi pelajaran yang bisa Pak Warta sampaikan pada hari ini. Pesan Pak Warta untuk kalian, gunakanlah kemampuan yang kita miliki untuk membantu orang lain yang kesusahan. Karena dengan itulah kita bisa meringankan beban yang mereka pikul. Akhir kata dari Pak Warta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.